Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak-bapak. Ini kebetulan tidak ada ibunya ya. Jadi dari manajemen SMK Teknik Surabaya dan dari kepala konsentrasi kalian atau kepala kejuruan seluruhnya alhamdulillah hadir. Terima kasih hadir rawuhipun di ruang rapat SMK Teknik Surabaya. Semoga saja kita senantiasa diberikan kesehatan dan apa yang kita hajatkan, apa yang kita programkan, baik secara pribadi maupun untuk lembaga senantiasa diberikan kemudahan dan dikabulkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak-bapak yang saya hormati, hari ini kita pertemuan. Jadi saya ini posisinya adalah sebagai CGP ya, calon guru penggerak yang mengikuti PGP atau program atau pendidikan guru penggerak rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Kepala SMK PK yang dilaksanakan tahun 2024. Nah, dalam hal ini saya ini sedang melaksanakan sebuah aksi nyata untuk prakarsa perubahan yang ada di SMK Teknik Surabaya. Adapun prakarsa perubahan yang saya programkan dan yang sudah saya sampaikan kepada fasilitator selama ini adalah sudah memasuki pekan ke-10 ya. Itu adalah terkait dengan memperkuat kompetensi public speaking peserta didik kita melalui atau dengan program yaitu siswa bicara dan video project. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan analisa mengapa harus melaksanakan ini, mengingat kita ini memiliki potensi yang luar biasa Bapak-bapak yang saya hormati, yaitu SMK Teknik Surabaya ini adalah sekolah yang secara budaya itu budaya industrinya sangat kuat. Kemudian kerjasama dengan industrinya juga sangat banyak dan sangat kuat. Ya terbukti masa-masa ini kan kita sudah memberangkatkan sekian ratus peserta didik untuk prakerin atau PKL di perusahaan tanpa ada masalah. Bahkan mungkin ada juga perusahaan yang belum terakomodir, belum kita kirim karena permintaannya tidak sebanding dengan siswa yang kita punya. Namun Bapak-bapak yang hormati, ada beberapa hal yang menjadi salah satu perhatian saya, itu adalah terkait dengan bagaimana peserta didik ini nanti ketika di perusahaan itu bisa menyampaikan apa yang dia miliki, apa yang dia bawa, potensinya apa kan gitu ya. Mengingat ini juga menjadi sebenarnya mungkin tidak hanya di SMK Teknik Surabaya, tetapi saya menyampaikan ini karena dari beberapa pertemuan dengan industri, dengan Kementerian Perindustrian, kemudian juga dengan beberapa stakeholder, ternyata soft skill peserta didik SMK khususnya dan pendidikan vokasi dalam hal public speaking itu kurang. Sebenarnya tidak hanya public speaking sih ya, critical thinking, mental block, kemudian problem solving itu juga menjadi salah satu perhatian. Tapi di sini saya akan memulai dari public speaking anak-anak kita yang mana agar mereka itu bisa menyampaikan terkait dengan apa ya, potensinya itu bisa diterima oleh perusahaan. Dan perusahaan itu yakin dengan apa yang mereka bawa gitu ya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan konsep yaitu adalah BAGJA ya. BAGJA itu adalah sebuah akronim yang mana BAGJA ini sudah saya lakukan step by step ya. Akan saya tunjukkan dulu nanti sebelum kita diskusi kepada tinggal J dan A-nya yang belakang saja nanti yang akan saya rembukan dengan Bapak-bapak sekalian. BAGJA ini pertama adalah buat pertanyaan utama ya, ini sudah saya lakukan, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi lah. Nah, ini nanti insya Allah adalah terkait dengan ini, jabarkan rencana dan aktor eksekusi ya. Mungkin nanti aktor eksekusinya next time saya mungkin saat ini hanya datar saja, tetapi nanti berikutnya coba akan saya dalami lebih lanjut. Tapi sekarang saya ingin adanya sebuah penjabaran rencana dengan bersama. Ini adalah kebetulan para punggawa-punggawanya SMK Teknik Surabaya. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk buat pertanyaan utama kemarin saya sudah berbincang dengan pengawas. Saya minta arahan terkait dengan public speaking, bagaimana mengoptimalkan, bagaimana agar bisa memperkuat public speaking. Apa sih pentingnya public speaking sudah saya tanyakan kepada beliau. Juga termasuk kemarin adalah ketika rapat komite Bapak sekalian. Rapat komite itu kebetulan ada wali peserta didik, ada dari industri, bahkan juga dari kemarin itu SPV-nya PT PAL ya,
juga berkenan hadir dan memberikan tanggapan juga terkait dengan public speaking. Bahkan humasnya PT PAL juga demikian memberikan arahan mengenai media apa dan apa upaya nanti yang bisa disampaikan, apa yang bisa dibantu oleh PT PAL Indonesia dalam rangka memperkuat selain kompetensi hard skill-nya anak-anak, tapi soft skill-nya melalui public speaking itu apa. Kemarin sampai ada rencana ada sebuah komunitas influencer di PT PAL yang akan melibatkan peserta didik SMK Teknik PAL Surabaya. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Kemudian sesi diambil pelajaran, kemarin saya sudah diskusi 2 kali dengan duta SMK, yang berikutnya adalah duta SMK dengan jurnalis, tim jurnalis. Kebetulan 2 tim ini sudah benar-benar menerapkan terkait dengan kompetensi public speaking-nya. Kalau duta kan tahun kemarin kita sukses PPDB, salah satu yang berperan adalah duta kita, duta SMK, anak-anak kita yang sudah memiliki kompetensi atau kemampuan public speaking, sehingga mereka menyebar ke SMP tanpa canggung, menyebar ke SMP meyakinkan, sehingga kemarin kita alhamdulillah PPDB menolak offer ya, artinya banyak yang mendaftar. Terus kemudian anak-anak jurnalis juga demikian. Kemarin ada diklat jurnalis, mereka ke beberapa spot tempat di Surabaya, mereka meliput. Setelah meliput, mereka ada yang menjadi news anchor, seperti membaca berita gitu. Diupload di YouTube juga. Kemarin sempat saya putar ketika rapat komite. Nah, beliau juga apresiasi. Artinya apa? Anak-anak ini sudah memiliki apa ya istilahnya bukti nyata apa yang menjadi kompetensi mereka terkait dengan public speaking. Kemudian di sini juga kemarin saya mau menggali mimpi, kita ajak apa ya anak-anak ini membayangkan ketika teman-temannya itu sudah memiliki potensi public speaking seperti mereka, seperti apa, wah mereka luar biasa. Jadi kita nggak kesulitan Pak, kalau anak-anak ada tamu atau apa itu nggak perlu harus duta, nggak perlu harus anak yang sudah terpilih, tapi semuanya sudah bisa menjelaskan dengan bagus, sudah bisa, siapapun sudah bisa menyampaikan apa yang ada di SMK Teknik PAL, apa yang menjadi potensi dirinya itu dengan bagus seperti itu. Nah, sekarang Bapak-Bapak yang saya hormati, saat ini kita akan mendiskusikan ya, apa kira-kira langkah yang akan kita lakukan gitu ya, apa yang akan kita lakukan dengan prakasa perubahan yang saya buat. Saya sedang membuat program yaitu terkait dengan siswa bicara, terkait dengan video project. Kira-kira apakah ada yang berkenan untuk memberikan pendapat, sehingga setidaknya saya nanti akan ada, saya akan memperdalam lagi. Kebetulan saya kemarin juga sudah mencari referensi, Bapak-Bapak yang hormati, saya meminjam sekitar 5 atau 6 buku ya, exemplar buku di perpustakaan. Saya juga mencoba mencari referensi di internet itu terkait dengan public speaking. Nah, di sini kan ada panjenengan-panjenengan, kalau masalah project, saya yakin dari kejuruan hampir setiap saat itu pengerjaan apa namanya praktik bengkelnya sudah menerapkan implementasikan by project ya kan, project based learning dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang bisa langkah awal kita dalam rangka untuk mengimplementasikan prakasa perubahan. Nanti sebelum saya juga harus memikirkan kapan akan kita mulai, kemudian instrumennya apa untuk melihat, ternyata sudah ada peningkatan public speaking anak-anak gitu. Nah, ini sekarang monggo, sekarang kita coba diskusi, mungkin ada masukan dari Bapak-Bapak yang saya hormati terkait dengan yang ada di apa ya istilahnya forum ini. Monggo silahkan. Oke, monggo Pak Isat. Biar ya. Monggo. Biar jelas nanti rekam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin terima kasih atas waktu yang diberikan, yang kami hormati kepala sekolah dan semua rekan-rekan manajemen dan kepala jurusan atau kepala konsentrasi kalian. Mungkin ini gayung bersambut Bapak. Ya. Kami yang mana di posisi kehumasan SMK Teknik PAL Surabaya pada awal bulan kemarin kalau tidak salah itu kami mendapatkan tawaran. Siap. Dari Probes apa namanya training and consulting. Iya. Nah
Probes Training and Consulting tersebut menawarkan kepada SMK Teknik PAL Surabaya siap. untuk memberikan pelatihan. Oh. Nah, ini ada beberapa pelatihan yang akan bisa dipilih oleh SMK Teknik PAL dengan pemateri lumayan ini. Ada Bu Mariana Chandra Kurniasari SPD MPD, CEO Probes. Kemudian juga ada presenter SCTV Jatim, Imam Fawaid, ada Adnan Setiawan, presenter RRI Surabaya, Vanessa Akila, presenter TVRI Jatim, ada Mariana Chandra Kurniasari SPD MPD, founder trainer dosen MC Asesor, ada CEO Branded Indonesia, Faris Kevin, ada juga dari penyiar radio Merdeka FM, Riki Kurniawan. Nah, ini nantinya periodenya di bulan Oktober, Bapak. Informasi awal. Nah, nantinya akan dilaksanakan di masing-masing sekolah, memilih salah satu trainer yang nanti bisa disesuaikan oleh sekolah. Kisaran waktu yang disediakan adalah 2 jam untuk pertemuannya. Mungkin itu sementara ini informasi terbaru dari pihak kami. Mungkin ini bisa ditindaklanjuti untuk sebagai tambahan. Jadi kerjasama ya pelatihan ya. Oke, siap. Ya, ini bisa menjadi salah satu penguat. Siap, terima kasih dari kami. Oke, monggo barangkali ada. Kalau ini kan sifatnya mungkin insidental atau situasional, yang mungkin bisa kita lakukan sebuah pembiasaan atau agar di sekolah kita ini secara kontinu ada sebuah program yang benar-benar bisa mengupgrade potensi public speaking ya. Tapi saya tertarik Pak, nanti bisa kita follow up itu ya. Siap. Ini Pak Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Teknik PAL, Pak Eko Agustuswanto SPD SSI, dan teman-teman manajemen beserta kepala jurusan SMK Teknik PAL Surabaya. Jadi gini Pak, melihat public speaking di jurusan TPM, langsung saya bilang jurusan TPM Pak nggih. Di jurusan TPM terutama di pembelajaran saya Pak, saya sering melakukan pembelajaran teman sejawat Pak. Oh berarti ya, itu tadi saya ngirim di WA jenengan ya. Waktu itu saya dapat tugas di Bandung Pak untuk nguji di Polban Bandung. Saya kebetulan kelas TPM A itu belum dapat materi bagian-bagian mesin CNC beserta cara mengoperasikannya. Sedangkan di TPM B itu di hari Selasa saya sudah menjelaskan dan sudah menjelaskan ke anak-anak. Nah, karena di hari Rabu saya nggak bisa masuk, akhirnya saya manggil yang menurut saya ahli di TPM B itu Pak, untuk ngajari teman-temannya yang di TPMA. Jadi anak-anak itu akhirnya saya panggil Akmal, kemudian ada 2 siswa saya lupa namanya. Itu saya panggil, saya beri perintah ajari teman-temanmu ini untuk menjelaskan bagian-bagian. Akhirnya mereka terbiasa untuk ngomong. Dan saya sebut mereka sebagai asisten guru. Kalau di kampus namanya asisten dosen. Ya. Oke. Kemudian itu yang Pak. Terus yang kedua di pembelajaran saya Pak, itu karena mesin CNC-nya hanya 1 dan saya tidak mungkin menjelaskan ketika menjelaskan sebuah pembelajaran di 1 mesin 1 kelas berdiri, tidak mungkin. Akhirnya saya bagi kelompok Pak. Saya bagi kelompok, kemudian kelompok pertama itu saya jelaskan Pak. Cara ngoperasikan, cara setting, terus cara masang benda kerja dan lain-lain. Setelah itu mereka kelompok 1 ini saya beri tanggung jawab untuk ngajari kelompok 2. Kayak jigsaw ya? Jigsaw learning. Ya, jigsaw learning. Saya ngajari kelompok 2 dan seterusnya. Kelompok 2 ngajari kelompok 3. Dan kenapa kok saya ngambil seperti itu? Saya perhatikan, ya nggak tahu sih, kemampuan tiap anak kan beda-beda Pak. Saya perhatikan ketika belajar sama guru, mereka itu kaku, mau tanya iku wedi Pak, bahasanya apa ya? Yo alah, sungkan ta wedi, apa ta lah itu. Tapi ketika saya duduk, meskipun saya nggak melihat langsung, mereka itu lebih aktif bertanya ketika temannya yang Dan pertanyaannya itu
kadang out of the box. Mungkin terus iki lek misale nyekam gak ono ganjele ya apa lah, itu nggak pernah disampaikan ketika ada saya. Tapi kalau sama ada teman, dia menanyakan. Akhirnya ketika kalau misalnya temannya itu nggak bisa jawab, baru manggil saya, Pak Yoga ini ada pertanyaan seperti ini. Jadi ada diskusi yang dimana nanti itu apa ya, lebih karena apa? Karena kalau pertanyaan dikeluarkan secara langsung itu biasanya lebih ngetel di otak, biasanya gitu. Ya mungkin itu di pembelajaran saya. Kenapa kok saya pengennya seperti itu, Pak? Pertama, saya kalau menjelaskan satu kelompok dengan materi yang sama, nggih muru, Pak. Kalau misalnya dalam satu hari ada 9 kelompok, nggih kasihan gurunya. Akhirnya saya pakai jigsaw learning seperti yang di PPG itu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat jigsaw learning tadi juga mengakomodir untuk siswa bicara ya. Artinya mereka bisa menyampaikan apa yang mereka miliki kepada. Ini mungkin bisa diterapkan juga oleh kejuruan yang lain ya, Bapak-bapak yang mati. Berikutnya Pak, mungkin ini pertanyaan berikutnya adalah mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa. Artinya kalau sudah seperti ini, maka siapakah yang bisa berperan dalam rangka untuk mengimplementasikan atau dalam rangka untuk upgrade? Apakah hanya guru-guru tertentu? Apakah semua guru bisa menerapkan? Kalau misalkan di toolbox meeting, kira-kira siapa yang bisa membantu saya terutama dalam rangka untuk mengupgrade free speaking ini, Pak? Kira-kira mungkin siapa yang berkenan untuk bisa memberikan pendapat, yang punya peran, yang bisa berperan dalam tersebut gitu kan? Nggih, monggo Pak Danang. Terima kasih atas kesempatan diberikan, Pak Eko. Mohon izin, mungkin sebelum menyampaikan tadi siapa yang berperan, sedikit mungkin ada ngeten, Pak. Kalau dulu pengalaman saya waktu SMP, Pak, itu ada hari-hari tertentu di mana di hari tersebut harus menggunakan bahasa Inggris misalnya, seperti itu. Juga misalnya saya juga berpikir begini, tentunya misalnya seperti itu kan kita bisa aja mengkonsep, misalnya Bapak Ibu pengampu pembelajaran pada saat itu juga menerapkan hal itu di kelasnya masing-masing. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, saya jadi punya ide begini, kenapa kok enggak siswa-siswa yang punya catatan negatif melakukan pelanggaran itu kita berikan tugas menceritakan tentang hal positif kepada, berbagi cerita positif kepada temannya, seperti itu, kepada teman rekan sekelas atau teman kelas yang lain, mungkin ketika kelas itu kosong. Jadi anak-anak yang terlambat dan sebagainya ini diminta untuk membuat sebuah cerita, menceritakan sebagai hukuman, menceritakan kepada teman-teman kelas-kelas lain yang kosong atau kelas-kelas lain yang sekiranya memungkinkan untuk diberikan set tersebut. Kalau misalnya terkait yang konsep pertama tadi, misalnya hari tertentu kita aplikasikan, mungkin bisa melibatkan guru pembelajaran. Tapi kalau terkait dengan memberikan punishment dalam bentuk mereka siswa berbicara tadi, mungkin kami dari tim kesiswaan bisa membantu, mensupport. Terima kasih. Mungkin siap. Bisa kesiswaan atau guru ya. Jadi kayaknya semuanya itu mempunyai peran. Semua memiliki untuk bidang kesiswaan seperti itu. Kemudian untuk teman-teman TPM juga ada model pembelajaran juga budaya Jawa dan sebagainya. Kemudian dulu saya juga terinspirasi pernah diundang sebagai juri, Pak. Ya. Dari teman-teman TKJ waktu itu kan ada untuk seleksi aksi. Kalau TKJ sudah banyak, Pak. Jadi kemarin kebetulan yang saya undang itu Imania sama si Maulidia itu kan, kalau Imania itu kan memang salah satunya. Betul, kemarin waktu itu adalah di audiensinya dan sudah mencetak beberapa anak-anak yang sudah bekerja. Dan kami juga kan di kehumasan itu kan juga membentuk dengan teman-teman itu untuk sebagai agen itu yang membantu untuk jika ada tamu yang datang itu kan direncanakan seperti itu kemarin. Itu ada agen-agen yang bisa mendampingi para tamu untuk bisa menjelaskan itu dari kalangan siswa atau peserta didik. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Mungkin ada pendapat terakhir terkait dengan mungkin siapa atau kegiatan apa yang bisa menjadi prioritas terkait dengan nanti rencana saya akan buat timeline, Pak, pelaksanaannya kapan dan bagaimana itu, insya Allah ini dari Pak Leman yang biasanya juga memiliki konsen terhadap perkembangan anak-anak. Baik, terima kasih yang terhormat Kepala Sekolah dan juga Bapak-Bapak yang hadir pada sore hari ini.
Jadi yang pernah kami lakukan yang pertama yaitu adalah salah satunya duta itu Pak, karena memang Ya, luar biasa effortnya dan kami sendiri tidak nyangka bahwa mereka bisa seperti itu pada waktu presentasi di BPDB itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua juga pernah kita lakukan itu adalah melibatkan peserta didik menjadi MC pada waktu acara itu juga sangat mempengaruhi acara tersebut seperti itu dan juga effortnya juga sangat luar biasa. Kemudian kalau di pembelajaran saya pribadi juga saya ngajar di matematika itu yang sering kita lakukan atau saya lakukan untuk public speaking itu adalah pada waktu presentasi Pak. Jadi kebetulan saya juga tidak ngajar di satu jurusan, saya hampir semua jurusan kayak mesin, KKP, las itu. Jika kita kasih kesempatan anak-anak itu presentasi itu sangat luar biasa. Bahkan dari kelompok satu dan lainnya itu pada waktu tanya jawab dan ini sangat aktif daripada kita yang presentasi atau kita menjelaskan itu kurang efektif. Tapi kalau peserta didik sangat luar biasa dan siswa kita insya Allah bisa Pak seperti itu. Siap. Terima kasih. Pak Leman ini juga selain memberikan gagasan, ternyata beliau juga sudah mengimplementasikan. Tapi kalau saya lihat tadi memang di program saya itu masuk di siswa bicara Pak ya. Artinya anak-anak yang kebetulan seperti Imania itu ternyata dia tergali potensinya itu ya ketika masuk di SMK. Kalau si Malu dia itu dari SMP sudah aktif kan gitu ya. Artinya memang kebiasaan. Maka di sini saya harapkan dengan konsep siswa bicara itu benar-benar menjadi prioritas. Entah itu nanti di toolbox meeting, entah itu di pembelajaran jigsaw learning, entah itu di presentasi kelas atau apa lain sebagainya, nanti bisa terimplementasikan seluruh Bapak Ibu guru. Berarti kan semuanya nanti punya peran. Maka nanti akan saya lakukan sebuah prioritas, berikut juga dengan siapa saja nanti yang saya mintain tolong untuk paling tidak mengukur. Nah, saya harap nanti tidak hanya anak-anak yang bermasalah, tidak hanya anak-anak yang berpotensi, tapi semua anak punya kesempatan. Sehingga nanti pemerataan terkait dengan public speaking itu bisa memiliki semuanya kan gitu. Nah, untuk ke depan nanti saya akan mengatur eksekusi juga Bapak-bapak yang hormati, siapa saja nanti guru-guru dan instruktur yang punya peran, kemudian timelinenya bagaimana, instrumennya bagaimana, dan program itu nanti seperti apa, insya Allah akan saya susun dan saya akan sosialisasikan kepada Bapak-bapak ataupun seluruh GTK di SMK Teknik Paus Surabaya. Nah, terima kasih atas sharingnya Bapak-bapak yang hormati terkait dengan program Prakasa Perubahan yang saya canangkan ini. Semoga saja kita benar-benar pengen anak-anak itu punya potensi untuk menyampaikan hal tersebut. Termasuk juga yang entrepreneur, kalau mereka punya produk, kalau tidak bisa menawarkan bagaimana? Kalau tidak memasarkan bagaimana? Kan susah juga kan gitu. Tapi dengan adanya potensi public speaking yang mereka miliki, kita harapkan mereka bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Mungkin itu sementara karena memang keterbatasan waktu Bapak-bapak yang hormati, semoga saja urun rebuk ini bisa membuahkan hasil dan sehat dan sukses semuanya untuk kita khususnya SMK Teknik Paus Surabaya. Terima kasih, ada kekurangan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.